Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen dalam kurikulum Merdeka. Kita akan mempelajari bagaimana konsepnya, prinsipnya, jenis-jenisnya, bentuknya, instrumennya, kemudian refleksi diri ya. Yang pertama, konsep. Penilaian proses pembelajaran lebih ditekankan daripada penilaian akhir pembelajaran. Ini merupakan perubahan dari penilaian sebelumnya yang menitikberatkan pada penilaian akhir pembelajaran. Sehingga ulangan, sekarang istilahnya tes formatif, ini lebih banyak dalam kurikulum Merdeka, sehingga disebutnya assessment. Nah, penilaian diri dan penilaian dari teman akan lebih sering dilakukan. Intinya bagaimana proses lebih penting daripada penilaian akhir. Nah, siklus perencanaan dan pelaksanaannya bagaimana? Yang pertama, pendidik menyusun RPP. Nah, sehingga ada tes formatif di dalamnya. Yang kedua, pendidik melakukan pretest atau assessment awal. Yang ketiga, modifikasi rencana sesuai hasil yang nomor 2 ya. Yang keempat, pembelajaran dengan asesmen formatif. Yang kelima, asesmen akhir, belajar sebagai akses awal pembelajaran berikutnya, itu tahapannya. Jadi betapa pentingnya nama asesmen, sehingga tadi namanya pembelajaran itu tanpa penilaian itu cacat ya. B, prinsip-prinsipnya. Yang pertama, asesmen bagian terpadu pembelajaran. Implikasinya bagi guru ada 7. Yang pertama, menguatkan asesmen awal. Yang kedua, merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, umpan balik. Yang keempat, melibatkan siswa dan temannya. Yang kelima, refleksi diri siswa. Yang keenam, asesmen dengan kesulitan yang tepat. Yang ketujuh, di FAUD misalnya cek tumbuh kembangnya keseluruhan. Itu prinsipnya. Yang kedua, prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka itu adalah dirancang sesuai fungsi asesmen. Implikasinya, yang pertama, memikirkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan teknik yang beragam. Yang ketiga, prinsipnya adalah dirancang secara adil. Implikasinya 4. Menyediakan waktu yang cukup. Jadi kadang-kadang ini RPP atau modul ajar lebih lama prosesnya. Menentukan kriteria akses. Yang ketiga, berkolaborasi. Yang keempat, hasil asesmen ada tindak lanjutnya. Yang keempat, laporan sederhana dan informatif. Implikasinya laporan yang ringkas, umpan balik bersama orang tua. Yang kelima, hasil asesmen sebagai bahan refleksi oleh semua. Implikasinya menyediakan waktu untuk analisis refleksi, hasil asesmen menjadi bahan diskusi, dan umpan balik secara berkala. Kemudian yang bagian C, jenis-jenis asesmen. Yang pertama ada diagnostik, untuk meneliti kelemahan dan kelebihan. Diagnostik ini dibagi 2, ada non-kognitif, ada kognitif. Yang non-kognitif artinya mengetahui latar belakang siswa, karakter, keluarga, dan sebagainya. Tahapannya persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang kedua, kognitif, secara berkala. Tahapannya persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jenis-jenis asesmen yang kedua adalah formatif, yaitu untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Karakteristiknya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan. Yang ketiga, jenis-jenis asesmen itu adalah sumatif, akhir pembelajaran, penilaian capaian pembelajaran. Karakteristiknya adalah di akhir pembelajaran formal, pertanggungjawaban pada orang tua untuk evaluasi efektif program pembelajaran. Bagian D, merencanakan asesmen pembelajaran. Contoh instrumen penilaian. Pertama, rubrik. 2, checklist. 3, catatan anekdotal. yang menonjol. Yang 4, grafik perkembangan. Contoh teknik assessment ada 1, observasi. 2, kinerja. 3, project. 4, tes tertulis. 5, tes lisan. 6, penugasan. 7, portofolio. Bentuk-bentuk assessment. Yang bagian E ada tertulis. 1, jurnal. 2, esai. 3, poster. 4, tes tertulis. Ada assessment tidak tertulis. Ada diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Bagian F, penyusunan instrumen penilaian. Ada tes tulis, ada penilaian sikap atau afektif, bisa penilaian diri, ada formatnya, ada antar teman, ada formatnya, jurnal penilaian sikap, ada formatnya. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu praktik, produk, project, portofolio, semua ada contoh formatnya. Bagian G, refleksi dan tindak lanjut. Tanpa tindak lanjut tidak bernilai. Sehingga ini yang diperlukan refleksinya. Yang pertama, refleksi dari pengajar, ada contoh 7 pertanyaan. Yang kedua, refleksi sesama pendidik. Yang ketiga, refleksi oleh peserta didik dengan kuesioner. Jadi penting. Ini adalah salah satu bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.